Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas beberapa pertanyaan yang banyak ditanyakan terkait masalah gagal bayar di aplikasi seperti Akulaku, Shopee PayLater, atau Shopee Pinjam Kredivo, ya, terutama ketika nominalnya di bawah 1 juta. Nah, pertanyaan ini adalah, apakah aman, Bang? Apakah akan ada DC lapangan yang datang ke rumah kita kalau nominalnya cuma 1 juta? Oke, mari kita bahas satu persatu. Jadi gini teman-teman ya, ketika kita mengalami gagal bayar atau telat bayar di aplikasi seperti PayLater, Akulaku, Kredivo, dan Shopee PayLater ini, tentu saja kita akan dikenakan denda. Nominal denda ini sebenarnya akan menentukan apakah akan ada penagihan DC lapangan atau tidak. Nah, sejujurnya tidak ada rumus seperti terkait nominal di bawah 500.000 yang menjamin bahwa tidak akan ada penagihan DC lapangan. Namun kebanyakan orang yang memiliki hutang di bawah 500.000 cenderung tidak akan didatangi. Namun hal ini tidak bisa dijamin sepenuhnya. Terkait masalah aman atau tidak, kemungkinan penagihan DC lapangan itu mungkin akan datang. Ini masih menjadi area yang belum dipastikan. Kemungkinan besar, jika nominalnya di bawah 500, kemungkinan untuk didatangin penagih DC lapangan itu sangat kecil. Tetapi tidak menutup kemungkinan mungkin bisa jadi ada. Jadi hoki-hokian aja. Namun jika nominalnya hutangnya di atas 500, tetapi di bawah 1 juta, ada beberapa fakta yang perlu diingat. Beberapa orang melaporkan bahwa mereka yang pernah didatangi penagihan DC lapangan, meskipun hutangnya sekitar 800.000 di Akulaku, sekitar 700.000 di Shopee PayLater, namun proses penagihan ini memakan waktu yang cukup lama, sekitar 3 bulan nih. Nah, katanya sih ada DC lapangan yang datang. Nah, saat ini aplikasi seperti Kredivo, Akulaku, dan lainnya semakin aktif dalam penagihan. Bahkan beberapa di antaranya sudah mulai menagih dalam waktu 2 minggu setelah jatuh tempo. Nah, di sini saya menekankan, kalau nominal yang cukup besar, bukan nominal yang kecil atau receh, ada beberapa kasus di mana orang memiliki utang di bawah 500 tetap didatengin oleh DC lapangan. Ada juga, pertanyaannya adalah, apakah ini disebabkan oleh keadaan di sekitar rumah atau yang membuat mereka menjadi prioritas untuk ditagih? Nah, apakah di sekitar rumahnya tidak ada yang gagal bayar lagi atau gimana? Atau memang di kampungnya ada beberapa orang yang gagal bayar? Ini menjadi pertanyaan yang relevan, karena penagihan seringkali diatur berdasarkan prioritas dan lokasi. Nah, biasanya prioritas penagihan diatur berdasarkan lokasi dan nominal hutang. Apakah ada kemungkinan bahwa seorang akan mampu membayar lebih besar atau tidak? Ini akan menjadi faktor penentu dalam menentukan prioritas penagih sama DC lapangannya. Nah, saya kira perusahaan pinjaman online tidak akan gegabah dalam menentukan prioritas penagihan. Pasti ada koordinator yang mengelola daftar nasabah yang tertunggak, dan ini bisa diatur berdasarkan lokasi-lokasinya. Sebagai contohnya, jika di daerah Jakarta, di Jakarta Timur, mungkin akan diorganisasi berdasarkan kecamatannya atau gimana kelurahannya. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana nasib teman-teman yang memiliki utang di bawah 1 juta? Nah, haruskah mereka khawatir dan bersiap-siap untuk didatangi penagihan DC lapangan? Saya rasa, meskipun tidak dapat dipastikan sepenuhnya, teman-teman tidak perlu panik. Tetap tenang aja, tetap siap menghadapi situasi apapun yang mungkin muncul. Meskipun jumlah utang kalian mencapai 10 juta atau 50 juta, baik itu utang gagal bayar, insya Allah ya akan tetap aman. Karena risikonya sudah jelas dan tercantum dalam undang-undang bahwa risiko terburuk dalam dunia pinjol legal ini cuman masuk slik OJK. Sanksinya itu, ya, sanksinya adalah kalian tidak bisa melakukan pinjaman lagi di tempat lain, mendapatkan pendanaan apapun tuh nggak bisa, karena sliknya tuh macet, BI checkingnya tuh hitam, ya. Ini adalah resiko sanksi terberat yang sudah ditetapkan, itu aja. Namun perlu diingat bahwa tidak ada sanksi yang mengarah pada hukum penjara, tidak ada ancaman hukuman penjara atau hal-hal yang mungkin membuat kalian dipenjara, hanya karena tidak mampu membayar hutang, ya. Hal ini perlu dijadikan poin-poin penting dan ditekankan, karena seringkali para penagih utang itu mengancam dengan klaim berlebihan seperti melibatkan polisi lah, penuntutan pidana dan sebagainya. Namun kenyataannya adalah masalah gagal bayar di pinjaman online sebagian besar merupakan masalah perdata. Jika sampai ada di sidang, itu akan menjadi sidang perdata, bukan sidang pidana. Jadi tidak ada kejadian seperti terlihat dalam film-film ya, dengan terdakwa dituntut hukuman seperti ini. Nah, itu tidak perlu takut, terutama jika masih dalam ranah pinjaman online, karena kemungkinan kecil untuk masuk sidang perdata. Nah, selama ini pun belum banyak terdengar kasus nasabah dengan nominal besar masuk ke sidang perdata di pinjaman online. Yang digugat sama pinjol itu sendiri tuh nggak ada.
Jadi bagi kalian yang memiliki utang di Akulaku, Kredivo, Shopee Paylater, tetap tenang. Keputusan untuk datang atau tidaknya penagihan lapangan itu nggak bisa diprediksi ya. Dan kalian juga memiliki hak untuk membela diri ya. Kalian itu juga dilindungi oleh hukum. Nah, jika kalian masih merasa gelisah atau takut terkait masalah semua hal ini, satu tips yang dapat saya berikan kepada kalian itu adalah memperbanyak ibadah kalian. Jadi pada intinya, ketenangan ini dan menerima masalah semua ini dengan lapang dada, dengan ikhlas, terima kenyataannya, itu adalah kuncinya. Karena yang bisa menyelesaikan masalah ini cuma diri kalian sendiri, bukan hanya orang lain. Ya, mungkin video-video motivasi ini cuma hanya memberikan kalian ketenangan doang. Tapi kalau tidak diperhatikan secara langsung, ya sama juga bohong. Oke, gitu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.